kerap bikin kerumunan dan selalu bebas sanksi. Partai Demokrat, ya cuma Jokowi. Kan inti dari pengendalian COVID ini adalah jaga jarak. Tapi Presiden bilang, ya jaga jarak, kecuali kalau saya datang gitu, maka silakan berkerumun. Kan kira-kira begitu kan? Kita sering katakan bahwa oke, silahkan suruh rakyat pakai masker, tapi kalian tuh pakai otak gitu kalau menyuruh orang gitu. Begitu yang mestinya diucapkan publik pada Presiden. Untuk meninjau vaksinasi COVID-19 bagi masyarakat, kedatangannya ke Cirebon pun mendapat sorotan dari masyarakat. Bukan karena kunjungan kerjanya, melainkan aksi bagi-bagi bingkisan yang dia lakukan. Pasalnya, sejumlah warga Cirebon rela turun ke selokan yang kotor demi mengambil bingkisan kaos dari Jokowi. Ya berulang kali Presiden lakukan sesuatu yang dangkal. Kan di poster-poster seluruh Indonesia justru wajah Presiden yang pakai masker dan disebutkan jaga jarak. Itu sebabnya kalau kita lihat terus, apalagi yang mau dituntut dari Presiden, karena cuma itu kegembiraan dia. Melihat orang miskin bergerombol di sekitar mobil mewahnya itu dan menunggu dilempari bansos, kan ini gila. Selain itu, melihat sembako Jokowi picu kerumunan di Cirebon itu, kubu HRS pun tidak heran. Hukum modal suka-suka. Pada tanggal 18 Januari 2021, Presiden Jokowi menggelar kerumunan ribuan massa tanpa prokes di Kalimantan Selatan. Bahkan bagi-bagi nasi kotak kepada warga yang sudah direncanakan dan disiapkan sebelumnya. Lalu kerumunan ribuan massa tanpa prokes serupa diulangi oleh Presiden Jokowi pada tanggal 23 Februari 2021. Sambil lempar bingkisan yang juga sudah direncanakan dan disiapkan sebelumnya di Maumere, Nusa Tenggara Timur. Keduanya adalah pelanggaran prokes yang kalau menurut istilah jaksa penuntut umum disebut kejahatan prokes. Bahwa berita orang berkerumun itu dianggap sebagai pujian atas prestasi Presiden. Padahal itu berbahaya sekali. Saya ngobrol dengan beberapa orang, bahkan anak SD, dia anggap ini ngapain ya ibu-ibu itu ngerombol di mobil Pak Presiden. Ini anak SD yang komentar ya. Dia bilang itu kan kita dilarang untuk bertemu dengan teman aja, tapi itu ada anak kecil di situ yang akhirnya terseret di dalam kerumunan itu. Kerap bikin kerumunan dan selalu bebas sanksi. Partai Demokrat, ya cuma Jokowi. Deputi Balitbang DPP Partai Demokrat, Sahrial Nasution, menyinggung Presiden Jokowi terkait kerumunan yang kerap muncul di setiap kunjungan kerjanya. Sebelumnya, Jokowi melakukan kunjungan kerja ke kota Cirebon, Jawa Barat pada Selasa 31 Agustus 2021 untuk meninjau vaksinasi COVID-19 bagi masyarakat. Kedatangannya ke Cirebon pun mendapat sorotan dari masyarakat. Bukan karena kunjungan kerjanya, melainkan aksi bagi-bagi bingkisan yang dia lakukan. Pasalnya, sejumlah warga Cirebon rela turun ke selokan yang kotor demi mengambil bingkisan kaos dari Jokowi. Dalam video yang beredar, sejumlah warga meneriakkan agar rombongan Presiden melemparkan bingkisan ke arah mereka. Akan tetapi, jalanan yang dilalui Jokowi dengan lokasi warga berkumpul terhalang oleh sebuah selokan
yang cukup lebar. Bingkisan yang dilempar rombongan presiden pun tidak sampai ke warga, melainkan jatuh ke selokan tersebut. Setelah itu, tampak seorang pria dewasa dan anak-anak laki-laki turun ke selokan yang penuh lumpur dengan air yang tampak berwarna hitam demi mendapatkan bingkisan Jokowi. Tidak hanya aksi pelemparan bingkisan tersebut, kerumunan warga yang menyambut Jokowi pun turut mendapat sorotan. Salah satunya Syahrial Nasution yang menyinggung bagaimana Jokowi mampu menciptakan kerumunan tanpa mendapat sanksi. Inikah jejak keberhasilan penanganan COVID-19 di Indonesia? Cuma Jokowi yang mampu ciptakan kerumunan berulang-ulang, diliput media, dan bebas dari segala sanksi. Katanya, Rabu 1 September 2021, dikutip dari akun Twitternya, @Syahrial_NST. Syahrial Nasution pun mengkritik kerumunan yang diciptakan Jokowi setiap melakukan kunjungan kerja ke berbagai daerah. Padahal saat ini, ratusan ribu nyawa masyarakat Indonesia telah melayang akibat terpapar COVID-19. Ada 130 ribu nyawa korban melayang, termasuk sahabat dan keluarga saya. Semoga presiden dan keluarganya sehat selalu, tuturnya. Selain itu, melihat sembako Jokowi picu kerumunan di Cirebon itu, kubu HRS pun tidak heran. Hukum model suka-suka. Aziz Yanuar, kuasa hukum Habib Rizik Syihab atau HRS, turut berkomentar terkait kerumunan yang disebabkan bagi-bagi sembako dari Presiden Joko Widodo di Cirebon. Aziz mengaku tidak heran dengan aktivitas dari orang nomor 1 di Indonesia itu. Kami sudah tidak heran sebenarnya dengan penegakan hukum model suka-suka, kata Aziz saat dihubungi Suara.com. Dia mengatakan pihak penegak hukum melakukan diskriminasi. Biasanya kerumunan yang terjadi akan dibubarkan dan menindak pihak yang bertanggung jawab, seperti kasus yang dialami kliennya, Habib Rizik Syihab, dipidana karena menyebabkan kerumunan pada masa pandemi COVID-19. Karena ketidakadilan itu, dia pun mengaku mengkhawatirkan akan adanya murka dari Tuhan. Kami hanya khawatir hal begini menimbulkan murka Allah segera turun. Semoga ini berubah dan tidak seperti ini lagi, ujarnya. Kegiatan Jokowi berbagi-bagi sembako hingga menyebabkan kerumunan juga pernah terjadi di Terminal Grogol, Jakarta Barat. Terbaru, peristiwa kerumunan sembako Jokowi terjadi di Jalan Angkasa, Kelurahan Kalijaga, Kecamatan Herjamukti, Kota Cirebon. Ratusan warga berdesakan berebut bantuan berupa sembako dari Presiden. Sebelum insiden rebutan sembako, ratusan warga sudah menunggu kedatangan Presiden Jokowi di jalan sekitar bandara. Usai iring-iringan Presiden Jokowi melintas, warga berlarian menghampiri sebuah kendaraan jenis Elf berebut bantuan sembako. Sembako yang dibagikan melalui sebuah mobil jenis Elf tersebut memicu kerumunan warga. Bahkan sejumlah warga yang ikut merebut bantuan itu terjepit di kerumunan. Salah satunya seorang ibu rumah tangga yang sedang hamil 4 bulan sempat terjatuh dan terjepit warga. Tak hanya itu, ada juga ibu-ibu rumah tangga yang membawa balita turut ikut berdesakan demi mendapatkan bantuan sembako.